supaya tidak terlalu liar, itu diikat leher kita dengan hukum-hukum Allah. Maka yang dekat dengan kita tuh nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu hukum. Karena kesuksesan itu juga diawali dari membebaskan diri. Persiapkan diri supaya kita terjerumus kepada ampun-ampunan, kepada sesuatu yang membuat diri kita ampun gitu. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati ayati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, yang juga dari Malaysia, ada yang hadir malam ini dari Malaysia. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Terima kasih diucapkan yang setinggi-tingginya atas perjuangan, atas pengorbanan untuk terus memperjuangkan hak-hak kita di dalam ajaran ini atau di dalam agama yang kita cintai. Semoga apa yang kita perjuangkan juga bisa kita dapatkan kesuksesannya, kan gitu. Kan setiap perjuangan itu kan ada tujuan. Ini juga sesuai nanti dengan pas buka buku judulnya Meraih Kesuksesan. Tapi judul tema yang di awal, jatuh bangun, aku mengejarmu. Apa? Di medan pertempuran. Orang soleh jatuh bangun di medan pertempuran. Ya, karena soleh itu sendiri kan sebetulnya memperbaiki. Solaha itu perbaikan. Jadi orang soleh itu orang yang mau memperbaiki kerusakan-kerusakan, luka-luka, apalagi banyak, bisa disebutkan satu persatu. Derita, apalagi Pak Ustadz, galau, merana diperbaiki juga. Nah, itu soleh. Solaha itu perbaikan, kan gitu Pak Ustadz. Iya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabatnya, ahli warisnya, pada keluarganya, juga kepada persahabatnya. Tak lupa juga kepada tabiin tabiut hingga kepada kita yang sami hadir di malam ini juga sama. Semoga terliputi keauban dengan rahmat dan salam. Judulnya yang saya buka dari buku adalah Meraih Kesuksesan. Ya, hampir dekat dengan tema yang diberikan oleh pengatur acara.
Arti sukses yang sesungguhnya adalah hingga saat kita sampai pada target tujuan atau tepat sasaran. Ibarat kita sedang misalnya Mas Tono mengajukan ngamprah ke bank gitu kan itu harap-harap cemas itu ya, udah persyaratannya udah dipenuhi semua, tinggal nunggu. Nah, yang namanya sukses itu ketika cair lah targetnya. Contoh itu ibarat bila mana di antara kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas atau tanpa target tujuan, maka semestinya jangan berharap akan jumpa dengan yang namanya kesuksesan itu. Jadi tentukan dulu tujuan hidup, mau kemana arahnya, mau jadi apa. Karena YPPA itu akhir ujungnya itu adalah membangkitkan sumber daya manusia untuk bisa kita menjadi sukses, berkarya, sukses berkarya. Iqbal, tentukan tujuan hidup kemana. Jadi kita tidak tabu dengan dunia, tidak tidak dilarang untuk berkecimpung di dunia, karena hidup kita memang di dunia ini, hidup kita di dunia ini. Kalau di akhirat nanti kita gak tahu pakai wujud yang mana kan, bisa ngerasain apa enggak akhirat itu kita nggak tahu kan, wallahu alam, sebab masih rahasia. Tentukan dulu hidup kita di dunia ini, targetnya, tujuannya apa, mau kemana, mau ngapain. Dunia itu kan profesi sebetulnya, arti dunia itu profesi, buka bahasa Inggrisnya bisnis ya Wak. Bisnis lah arti dunia itu. Lanjut, bila tidak jumpa dengan kesuksesan, maka artinya bakal tidak merasakan kepuasan batin yang hakiki. Tadi contohnya ketika cair itu ngamprah, mengajukan pinjaman misalnya ke bank, cair kan ada kepuasan tuh. Atau kita misalnya lagi merancang, bercita-cita ingin buka usaha parfum misalnya. Nah, begitu terrealisasi kan ada kepuasan batin. Kayak gitu. Temuin itu hal-hal yang kecil. Jangan dulu kita berhayal, berpikir tentang akhirat yang masih rahasia. Laksanakan dulu yang ini, yang dunia. Yang nggak boleh itu cinta dunianya. Kalau kita melaksanakan dunia artinya kita berkarya, itu nggak dilarang. Yang dilarang itu cinta dunia. Karena apa? Banyak keinginan, banyak kariwe, banyak rongrongan dan reng-rengannya. Kalau udah cinta dunia, itu yang satu. Yang kedua, kalau udah cinta dunia, kita nggak bisa nolak tuntutannya, tuntutan dunia. Kalau terlalu cinta, tuntutan profesi, dulu saya merantau, nggak bisa nolak, harus merantau sekian tahun, merantau, kayak gitu, nggak bisa nolak tuntutannya. Nah, maka di situ perlu siasat, perlu taktik, perlu teknik, bagaimana supaya kita tidak terpuruk di sana. Misalnya dengan transaksi, boleh saya merantau Pak, tapi kasih kesempatan saya pulang 3 bulan sekali, kayak gitu misalnya. Contoh. Halo. Dalam perjalanan hidup bakal selamanya merasakan hambar. Tadi bila kita tidak menemukan kepuasan batin, maka dalam perjalanan hidup kita selamanya akan merasakan hambar. Hidup hanya sekedar
dan sekadarnya hidup. Hidup sekedar dan sekadarnya hidup. Jadi apa? Seolah-olah asal kita asal hidup, nggak ada tujuan, mau kemana, mau bagaimana. Kalau bahasa Sundanya mah gering nangtung ngelang layung, mati segan hidup tak mau, gering nangtung ngelang layung. Lanjut tadi hidup hanya sekedar dan sekadar hidup, tidak mendapatkan kadar hidup yang luhur tanpa kepuasan batin itu. Sekadar hidup itu hanya bisa menghibur diri sambil dibarengi sifat munafik pada diri atau kemunafikan kepada diri sendiri. Sering ngeluh, sering ngelah, lah. Sering ngeluh dan sering ngelah, lah. Kunci meraih kesuksesan tiada lain hanyalah diri pribadi yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Harus punya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Mau dibawa kemana diri kita? Mau dibawa kemana? Jangan terseok-seok, harus punya tujuan tadi. Bahkan semalam Pak Ustadz Usman jadi imam membacakan surat Al-Fat disambung surat Taubah. Cakep itu. Halo. Surat Al-Fat. Kesuksesan itu datang kepadamu. Inna fatahna laka fathan mubina. Untukmu, tidak lahum, tidaklah lakum, tidak untuk bersama-sama, tapi untuk diri sendiri, diri pribadi yang bertanggung jawab kepada dirinya. Inna fatahna laka fathan mubina. Bahkan di surat lain banyak yang pakai laka. Apa? Alam nasroh laka sodro. Apalagi banyak untuk diri. Orang lain mah cuman bisa turut berbahagia ketika kita sukses. Ada juga sih yang ngiri, ada, itu mah abaikan saja. Ada kan? Suruh nganan nggak bisa, itu ngiri terus, ngiri. Kalau layangan ngiri terus itu? Singit. Suruh ke kanan nggak bisa, suruh tegak nggak bisa, ngiri. Untuk melaksanakan perkara ini kita mesti sanggup mencabuk diri serta mengikatkan kekang guna pengendalian diri atau kontrol diri. Hal tersebut guna supaya tumbuh inisiatif untuk memulai suatu kegiatan. Karena nanti begitu bisa dirasakan oleh diri sendiri tadi, bisa dirasakan dirinya masing-masing. Karena kesuksesan itu, kemenangan itu, inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan itu untuk dirimu, itu bisa dirasakan sendiri oleh pribadinya masing-masing supaya mendapatkan ampunan. Tapi harus persiapkan ampunan itu, karena bakal datang tamu agung dari yang diturunkan oleh Gusti Allah, sehingga kita ampun Gusti, dengan perjuangan yang tadi jatuh bangun, ampunan. Maka sudut pandang tentang ampunan itu bukan hanya sang hakim memberi keringanan, tapi kita juga merasakan ampun deh, gitu kan. Lanjut, supaya hidup kita teratur berdasarkan profesi masing-masing. Pengendalian diri artinya ketika melaksanakan tujuan yang bukan atas perintah orang lain,
inisiatif dan pengendalian diri, bukan karena atas dasar perintah orang lain atau keinginan orang lain. Karena hidup kita belum bertemu dengan hidup yang sejatinya kalau masih diganduli, masih ditunggangi. Ya, coba temuin dulu deh persoalan hidup kita sendiri. Ada cita-cita, ada keinginan, ternyata kita juga harus melaksanakan keinginan dan cita-cita anak, istri, mertua, orang tua, kan gitu. Ini bukan nggak boleh, tapi jernihkan. Mana yang sinkron dengan cita-cita kita, itu dulu yang diutamakan, yang diprioritaskan tentang meraih sukses itu. Namun ia mampu menata diri. Saya ulangi, pengendalian diri artinya ketika melaksanakan tujuan yang bukan atas perintah orang lain, namun ia mampu menata diri, mengorganisir dirinya, juga mampu mengatur, mengontrol, memanajemen dirinya sendiri. Yang tadi, hidup kita mau dibawa kemana? Ibarat sebetulnya ketika itu ibarat anak panah yang melesat. Itu yakin kena sasaran nggak? Belum tentu, ada kemungkinan ke bawah angin di tengah jalan. Ada kemungkinan ketemu begitu melesat, ada truk gandengan lewat, kan mentok truk gandengan. Anak panah contohnya itu, gitulah. Ketika kita mendapati kegagalan, yang harus dikoreksi dan menjadi tumpuan kesalahan adalah diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain sehingga tidak tergesa-gesa mencari kambing hitam. Koreksi diri. Yang tadi, soleh itu mampu mengoreksi diri, mampu memperbaiki diri. Solaha. Ada persoalan, terus dapat rintangan, coba itu kembalikan ke diri kita. Jangan-jangan kita salah membidikan atau hal-hal lain. Kan biasa kebetulan suka lagi ngebidik apa gitu, lewat apa kan jadi pang, lu sih lewat kan gitu, nyalain orang. Maka perlu clear dulu, perlu jernih dulu. Saya bilang tadi, untuk mengenal hidup kita yang sejati perlu jernih dulu. Siapa tahu tadi ada yang lewat, nggak sengaja, terus kita salahin, cari kambing hitam. Nah gitu. Satu, jangan sekali-kali berucap sumpah serapah. Jangan menyumpahi diri, menyalahkan diri, dan berputus asa. Lawamah itu nafsu yang menyalahkan diri. Kenali juga itu dan kendalikan. Supaya jangan tidak selalu terpuruk, selalu menyalahkan diri. Wah, gue nyesel, kesempatan dilewatkan. Kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Bebaskan pikiran supaya tidak kalut dan larut, hati tidak ruwet, bahkan dunia seakan menjadi sempit. Bebaskan pikiran. Singgah dalam khayalan dan lamunan akibat menjadi malas. Akibatnya menjadi malas. Jangan sering menyalahkan, ulah loba bongan oge. Bongan itu penyesalan juga. Da bongana gitu. Menyesal, ada menyalahkan keadaan. Bongan itu menyalahkan keadaan. Jangan menyesali diri yang tidak hentinya. Kaduhung nu teu manggih tungtung, hanjakal nu teu taya sudana. Seperti itulah pengaruh kegagalan yang terjadi pada kita. Menyesali diri yang terus-menerus menjadikan kesedihan yang berkepanjangan. Gak boleh. Bebaskan lagi pikiran dengan jalan tirakat, riado, dengan jalan. Sudah banyak kita
cara, jalan atau metode untuk bisa membebaskan pikiran. Segera yang nomor 2, segera susun sikap untuk mengobati kegagalan. Bina kembali mental diri, cepat kembalikan iman dan keyakinan yang agung kepada yang agung maha suci Allah. Segera susun sikap untuk mengobati kegagalan tadi, untuk bangkit lagi. Kemudian bina mental, tata ulang kembali mental kita, dan cepat kembalikan iman kepada yang agung maha suci Allah. Balikkan lagi, ulangi lagi, reset dari awal. Mas Tono pernah sukses dengan baksonya, bisa diulangi. Oke, bisa diulangi, sukses kembali di baksonya. Oke. Ada metode-metode yang perlu kita atau cara-cara yang perlu kita laksanakan. Bahkan ya di surat Al-Fat itu juga sendiri akan ada singgah yang namanya ketenangan nanti kita ketika benar sudah meraih atau mengawali langkah, ada singgah yang namanya ketenangan. Liyajdadu iman nama imanihim anjala sakinan tapi kulubil mu'minin liyajdadu imana ma imanihim, untuk meningkatkan keimanan kembali, menumbuhkan keimanan kembali. Iman itu sendiri nantinya ketika singgah ke ketenangan itu, kedamaian di dalam diri, bahkan ada rasa aman. Iman aman, ada perasaan aman, mau mengulangi lagi, sok itu kepuasan batin, itu kunci sukses. Saat inilah perang sabil yang sesungguhnya. Munculnya kegagalan biasa disertai keluhan. Ketika banyak mengeluh, pada akhirnya kehidupan menjadi gelap, sehingga kesempatan dan kesuksesan akan semakin jauh. Bahkan hingga bakal sulit lagi mencapai terang hati, SEDI nyangan hati, nyangan batin, susah lagi untuk ngalenglangkeun supaya lenglang, terang, caang hati. Kalau hutan itu kan dibabat pohon-pohonnya supaya datang cahaya. Selanjutnya diri menjadi gemar memanjakan diri melalui singgahnya lamunan, banyak lamunan, akhirnya banyak khayalan, malas dalam segala perkara, niscaya hidupnya bakal mendapati kerugian seumur-umur. Hingga diri dan martabat bakal hancur, orang lain tidak akan menghargai kita, bahkan bisa menghina sampai mencaci maki. Terinjak harga diri kalau kita tidak mau bangkit dari keterpurukan. Lu kan pas diledek lah, itu mah kenyataan, fakta itu mah, ya kan. 3, upayakan teguh dalam membidik target tujuan yang sesuai cita-cita dan harapan, serta teruslah istiqomah supaya tujuan perjalanan lebih jelas dan tegak. 4, segera tentukan langkah, sebab mengawali langkah pertama dapat menentukan langkah yang kedua dan langkah selanjutnya. Mustahil ada langkah kedua dan langkah berikutnya tanpa diawali oleh langkah yang pertama. Berat memang ketika mengawali langkah pertama itu, namun sebenarnya di sanalah letak perjuangan yang sesungguhnya. Tadi Pak Usman juga cerita perjuangan, ya kan? Ini nyambung dengan bab yang kita kupas. Perjuangan yang berat itu mengawali langkah, mau kemana, mau ngapain, mau bagaimana.
mengulangi lagi rasanya berat. Ya, sempat gitu nggak Mas? Sempat. Mau tirakat berat, langkah pertama yang susah. Nanti kalau sudah kedua, ketiga, insya Allah menjadi rampang lah, ringan kita melaksanakannya. Gitu. Jadi bahkan terbiasa kalau sudah mengawali langkah yang pertama. Kalau adik Rai ya kan ingin menjadi badan yang besar, itu yang pertama itu yang berat, harus melaksanakan larangan dan melaksanakan perintah anjuran. Anjurannya kalau pengen badan besar ini makan ini, larangannya nggak boleh ini. Dilaksanain semua itu larangan dan anjurannya. Ya, gitu kan. Setelah itu latihan. Nah, mulai latihan berat. Tapi lama-lama kan dari 5 kilo, setengah kilo ya. Mungkin nggak ada ngangkat lari 5 kilo. 1 kilo, naik sampai 5 kilo. Jadi ringan itu. Ini seorang aderai. Kalau seorang ahli toreka, apaan yang berat? Sholat malam berat, mengawalinya ada larangan dan anjurannya juga berat juga, biasanya begitu. 5. Nasib hidup yang sial sesungguhnya bisa didobrak oleh getaran jiwa positif. Kesialan-kesialan kita itu juga bisa diantisipasi dengan jiwa yang positif tadi, positive thinking, tidak berpikiran udahlah gini aja, gitu. Udahlah gini aja, lah banyak ngeluh banyak ngelah. 6. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita, melainkan hanya diri pribadi sendiri yang sanggup bangkit kembali dari keterpurukan dan kegagalan. Seorang pun tak ada yang sanggup. Maka apa itu hari kiamat, hari yaumuddin? Ma adraka ma yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin sai'a wal amru. Terus gak ada seorang pun yang bisa menolong kita untuk bangkit kembali persoalan ini. Itu ayat yang tadi. Artinya yaumuddin itu hari kebangkitan, ya, hari pembalasan, hari kiamat, atau apa di terjemahannya banyak artinya itu yaumuddin. Itu nggak ada seorang pun yang bisa menolong kita, hanya pertolongan Allah lah yang tadi yang di surat Al-Fat. Pak Ustadz, wayan suroka nasron ajija, hanya pertolongan Gusti Allah. Melalui pertolongan Gusti Allah itu kita bisa bangkit kembali. Wayan suroka nasron ajija. Lanjut, takut terlalu berat. Tadi nomor berapa? 6. 7. Kita mesti sanggup mengangkat harkat derajat dan martabat diri sendiri. Jangan sekali-kali menghinakan diri pribadi. Hargailah hidup kita sendiri oleh pribadinya masing-masing. 8. Ya, mengangkat nama baik lah. Kita sudah diajarin lah dengan apa namanya, terus DP handap asor, tata krama tetap harus kita laksanakan sambil kita tadi qanaah, apalagi waro, apalagi wafa, banyak itu istilah bahasa Arabnya. 8. Bukalah diri pribadi serta rajin
selalu bersedia untuk mencoba melaksanakan tugas yang berat sekalipun. Tanpa ilmu dan iman niscaya hidup menjadi asal-asalan. Asal hidup, suksesnya hidup itu dengan jalan kebenaran. Maka digali kebenaran itu. Kebenaran itu bahasa Arabnya hak. Bahasa Indonesia hak itu menjadi apa? Kebutuhan kita ya. Nah, kalau setelah melaksanakan ini hak kamu mendapatkan sesuatu. Itu kan yang sebenarnya maksudnya hak itu disanakan. Yang maksudnya hak, maksudnya ketika kita setelah tuntas melaksanakan sesuatu, melaksanakan perjuangan, maka hak kita mendapatkan sesuatu. Itu namanya hak, kebenaran. 9. Demi mengejar prestasi, syaratnya mesti ada kesempatan. Maka kita harus mencari dan membuka kesempatan itu. Sebab kebanyakan orang tak tahu cara menemukan kesempatan. Tuh. Jadi maksudnya di sini kita membangkitkan jiwa, bukan jiwa seseorang yang tadi mau diperintah orang jadi budak, bukan, tetapi kita jadi pengusaha, seseorang yang menjadi entrepreneur, bahasa lainnya lagi, bahasanya lain lagi, wira swasta, bahasanya lain lagi, wirausaha, UMKM. Itu maksud tujuan YPPAI untuk perkara dunia, begitu. Jadi tidak hanya kita melulu gitu jadi karyawan, melulu jadi buruh yang disuruh-suruh orang, tapi ciptakan kesempatan, ciptakan peluang hidup, peluang usaha. Ini maksud yang di sini. Keun teu naon nu kerja kaum buruh ulah ripuh didoakeun. Ya. Kaum tani masing sugih teu naon. Yang sudah menjadi kasabnya masing-masing silahkan. Tapi yang masih tadi mengalami kegagalan dan keterpurukan bangkit kembali. Banyak peluang, banyak kesempatan. Tidak melulu kita harus menjadi karyawan, tidak melulu harus menjadi buruh, bisa jadi pedagang, bisa jadi petani, bisa. Gitu. Watini wa zaituni wa turis wa hadal baladil amin. Watini itu buah, yang diceritakan buah itu hasil dari siapa? Hasil seorang petani. Zaitun itu minyak itu hasil dari mana? Dari proses produksi. Berarti seorang karyawan. Apalagi tur itu bukit. Apa yang dihasilkan dari bukit? Kambing, sapi. Jadi menceritakan tur itu seorang peternak, pengembala. Itu kasab semua, bidang usaha, profesi atau dunia. Boleh pilih masing-masing, itu masing sukses semuanya. Sudah janji Allah, watini wa zaituni wa turi sidin wa hadal baladil amin. Menjadi keamanan diri kita, bahkan seluruh kota kalau kita punya bidang usaha yang digeluti. Ketidakamanannya sebuah kampung, sebuah desa, bahkan sebuah kota, lantaran masih ada yang tidak punya kasab, tidak punya usaha yang digeluti, menjadi tidak aman. Kan gitu. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik
tadi. Terus liyajdadu imana ma imanihim di ayat selanjutnya, meningkatkan keimanan, meningkatkan keamanan. 9. Demi mengejar prestasi syaratnya mesti ada kesempatan. Sudah ya tadi. Maka kita harus mencari dan membuka kesempatan, sebab kebanyakan orang tidak tahu cara menemukan kesempatan. 10. Sesungguhnya kesempatan itu banyak di sekeliling kita, hanya karena kita tidak memiliki tujuan hidup yang pasti, maka kesempatan itu kurang bersinergi dengan kita. Bahkan kita tidak bisa perhatikan secara seksama, bahkan cenderung kita abaikan lewat begitu saja. Yang pulang dari Malaysia rencananya gimana ke depannya? Perlu saya tanya ini, perlu saya tanya saudara kita yang berjuang puluhan tahun perlu kita kalau mau tinggal di Indonesia buka peluang. Kalau mau lagi melanjutkan hidup di nggak lagi merantau, buka peluang sehingga menyerap tenaga kerja yang nggak punya kasab. Nggak apa-apa, didoakan sadayana insya Allah. 11. Sesungguhnya kesempatan emas biasanya hanya datang sekali lagi. Karena kita tidak memiliki tujuan hidup yang pasti, maka kesempatan emas itu terabaikan dan terbuang sia-sia. Kesempatan sudah ada, peluang sudah ada, diupayakan sedang, tinggal nunggu, bersabar, bertawakal. Sabar, jujur, tawakal, artinya gitu. Kesempatan sudah dapat, mau buka yang namanya parfum refill, terus upaya sedang diupayakan, mencari donatur dan lain-lain, mencari alat dan lain-lain. Tetapi yang kedua, ketika mengajukan pinjaman belum di ACC, belum di ijabah, berarti kita perlu apa? 1 juta heula. Artinya apa 1 juta? Sabar, jujur, tawakal. Itu dulu laksanain, tunggu sampai waktunya datang. Insya Allah ketenangan batin atau kepuasan batin itu datang. Tinggal setelah sukses di situ, bagaimana selanjutnya? Memeliharanya itu yang lebih tadi jatuh bangun ketika memeliharanya. Sing iat kata Bapak. Berhati-hati, cermat dan teliti, waspada dalam memelihara. 12. Oleh karenanya, supaya kita dapat menemukan dan membuka kesempatan, maka sekali lagi ditegaskan bahwa kita mesti memasang target tujuan hidup supaya tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu juga bahasa Arabnya hakoko, Ustaz gitu. Hakoko itu hak, bahasa singkatnya hak, pakai kol-kolah. Itu ibarat memanah sambil berkuda. Ibaratnya memanah sambil berkuda. Perlu kecermatan, perlu ketelitian, perlu kewaspadaan, perlu perhitungan juga yang paling penting. Arah anginnya seperti apa, terus apalagi obstacle, apalagi keadaan-keadaan yang mempengaruhi nanti diperhitungkan juga. Ya Iqbal ya. Jangan terlalu ambisi. Perhitungan-perhitungan itu perlu matang. Itu takutnya begitu melesat panah kita,
ada tadi kontainer lewat jadi nggak tepat sasaran, ngebidiknya rusak malah kenanya ke, mending kalau kebo mah lebih gede. Ini malah ke kelinci kan lebih kecil. Nah itu jadi supaya tepat sasaran tuh rusak ya rusak. Cari dan bukalah serta gunakan kesempatan. Jangan terlalu mencermati kesempatan itu buruk atau kurang baik. Jangan terlalu apa tadi tadi siapa yang ngomong ya? Bang Tatang ya. Jangan terlalu diberi di pilihan, terlalu memilih ini apakah ini buruk, apakah ini baik. Jangan terlalu dipikirkan buruk baik atau kurangnya gitu. Yang penting ketika ada kesempatan bidik dulu. Misalnya ada kesempatan kita melihat rusak, nah itu jangan pikirin aku pengen sebetulnya lagi apa mencari bison, nggak gitu. Ulah ngarawu kusiku bahasa Sundana, apalagi ulah moro becang ngelepaskan pesing bahasa Sundana. Berburu rusak menjangan kita lepasin, nah jangan gitu. Udah dapat menjangan fokus sama menjangan merusak sedikit berbeda dengan ukuran dan tanduknya. Ketika menggarap kesempatan tersebut tidak boleh banyak mengeluh dan tidak boleh bingung. Ketika banyak mengeluh dan bingung, khawatir dan curiga malah bakal menambahkan persoalan, menambah masalah, menambah keruwetan, sehingga dapat menjadikan langkah semakin terbelenggu, masa depan menjadi gelap, bahkan bakal sampai muncul kegagalan demi kegagalan yang berulang-ulang. Tadi apa? Jangan bingung, jangan banyak mengeluh dan bingung. Harus bagaimana? Tanyakan kepada Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tanyakan, ya Allah aku harus bagaimana lagi? Ihdinas siratal mustaqim, bahasa rasa kita. Artinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah aku harus bagaimana lagi, ini gagal lagi. Itu contohnya, sederhananya. Kalau bahasa terjemahan mah ya ada papakemnya untuk menerjemahkan. Tapi ini bahasa rasa. Target tujuan hidup yang praktis. 1, harus ada peningkatan. 2, realistis, masuk akal, sesuai dengan kemampuan. 3, sangat berarti, terikat tanpa disuruh orang lain. 4, menantang, artinya kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil diperhitungkan. 5, spesifik, jelas, khas, dan dalam perumusannya. Spesifik, jelas, dan khas dalam perumusannya. 6, terukur, apakah bisa tercapai atau tidak, harus kita ukur dulu jauhnya, sejauh jaraknya seperti apa, apakah jarak waktu, apakah jarak tempat, kan harus diperhitungkan. 7, terbatas waktu, kapan dan sampai kapan, dan harus sampai kapan, memulainya, harus sampai kapan bisa menginjak yang namanya sukses, yang namanya apa, berhasil. Kan bakal terasa dalam misalnya 3 bulan pertama kita memutarkan dana yang ada, modal yang ada misalnya, nanti menginjak triwulan pertama, kedua, sudah terasa kan ada hasil. Nah itu harus diperhitungkan juga. Nanti masalah perhitungan budgeting kayak gitu,
belajar sama Danang ya, SE. Oh, ini khusus untuk Iqbal, atau boleh sama Om Dom. Om Dom perpajakan boleh nanti gitu. Jadi semua kasab diperlukan, semua bidang usaha diperlukan. Itulah dunia. Tetapi gak boleh terlalu cinta dunia, karena ada tuntutannya. Persiapkan sejak dini tentang itu, tentang tuntutan-tuntutan yang akan bakal datang, atau tamu-tamu yang bakal datang ke kita, tamu agung kayak gitu. Karena di surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, persiapkan diri sejak awal untuk menghadapi tadi ampunan dari Tuhan, dari Gusti Allah. Karena yakin ketika itu bakal datang peristiwa yang kita ampun-ampunan kita. Sudah diwanti-wanti Gusti Allah, mewanti-wanti kita. Pertama, mempersiapkan diri untuk datangnya ampunan. Yang kedua, berlomba-lomba. Di surat Hadid itu bahasanya sabiku itu musabakoh, berlomba menuju ampunan itu. Jadi jangan takut ketika ampun-ampunan. Di surat Hadid itu kok jadi bercanda sih, jadi melenceng ya, tapi begitulah kenyataannya begitu. Seorang hakim memberi ampunan itu ketika terpenjara itu merasakan penderitaan di dalam, kan begitu konsepnya kan. Ampunan itu begitu, beda dengan maaf itu kan hanya bisa diucapkan sebagai literasi aja, atau apa, ungkapan perasaan aja. Tapi ampunan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh jatuh bangun sampai ampun-ampunan gitu. Kan gitu. Bukan Gusti Allah menyiksa, bukan. Siksa itu, azab itu sendiri perbuatan kita. Ibarat contohnya azab itu, kita punya ternak, kita punya piaraan, kita punya apa lagi ya, katakanlah kita punya piaraan di rumah, misalnya anjing yang diikat lehernya pakai rantai dengan panjang sekian, sudah kita hitung. Coba lihat, yang namanya penderitaan, maksud memberikan rantai itu supaya tidak mengganggu orang lain kan, atau tidak mengganggu sesama anjing kan, maksudnya gitu. Kalau dia kan ngomongin anjing nih. Tetapi ada sesuatu yang menggoda dirinya, menggoda anjing itu, sehingga dia lari dari pekarangan, sampai batas rantai itu habis. Maka yang tersiksa siapa? Ngejar kelinci misalnya, anjing itu ngejar kelinci, ada yang menggoda dia, dikejarnya, kan gitu tuh, kejedut gitu tuh, karena lehernya terbelenggu. Nah itulah azab namanya. Sebenarnya kita itu semuanya secara kasat mata, secara tidak nampak, terikat dengan hukum-hukum Gusti Allah. Diikat leher kita, atau ditandai leher kita, bahasa halusnya apalah gitu. Ketika kita mengejar sesuatu dengan ambisi, tidak tahu batasannya, maka dek gitu kan, cek gitu. Ibarat tadi contohnya anjing ngejar kelinci yang hidup bebas. Target tujuan kita kan, misalnya anjing targetnya adalah kelinci tadi. Kita ngejar kesuksesan dengan ambisi.
Maka ajab itu kita sendiri yang buat. Karena melampaui aturan-aturan, melampaui hukum-hukum yang sudah berlaku, yang sudah diikat oleh Gusti Allah. Hukum itu di leher kita. Hukum itu, hukum-hukum Gusti Allah diikat di leher kita supaya tidak terlalu apa namanya, liar. Bahasanya boleh nyebut liar gak Bang? Ntar gue diomelin Bang Aris. Supaya tidak terlalu liar, itu diikat leher kita dengan hukum-hukum Allah. Maka yang dekat dengan kita tuh nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu hukum. Itu hampura jadi batuk. Sudah terikat kita itu dengan hukum-hukum Gusti Allah. Sejak lahir, sejak diciptakan, hukumnya begini dan begitu. Kalau melaksanakan ini bakal begini. Kalau melaksanakan ini itu bakal begitu. Itu hukum. Ya, Ustaz, nanu aqrabu ilahi min hablil warid. Dekat dengan kita tuh hukum-hukumnya. Rantai yang tergantung di leher kita. Sederhananya kita miara anjing tadi. Logika kita. Kalau diterjemahkan secara seperti itu. Secara rasa lah. Gitu. Jangan melampaui hukum. Karena kalau sudah melampaui hukum, yang kena ya kita sendiri, bukan Gusti Allah kejem, bukan. Masa sang pencipta kejem mengajab? Enggak. Gusti Allah tuh enggak pernah kejem, Rahman Rahim. Diawali dengan bismillah, itu kan berarti memperkenalkan dirinya biismi, dengan nama, atas nama Allah. Ucapkan itu melalui Rahman Rahim. Kan Rahman Rahim Gusti Allah. Masa kejam dengan mengajab? Bukan. Ajab itu kan lantaran kita melanggar hukum-hukum. Ibarat tadi kan si hakim atau ya kan minta ampunan itu misalnya kita tertuduh melakukan ini dan itu, terus di hadapan hakim kita kan minta ampunan. Soalnya tahu kalau sudah masuk ke sana apa? Tersiksa kan? Gitu. Maka sari'u ila magfiratim mir rabbikum arduha. Apa Ustaz? Persiapkan diri supaya kita terjerumus kepada ampun-ampunan, kepada sesuatu yang membuat diri kita ampun gitu. Persiapkan dengan kalau di surat Ali Imran itu dengan infak. Infak itu membebaskan diri dari sifat kemunafikan. Bukan hanya mengeluarkan harta, bukan. Secara mendalam, secara perasaan, secara batiniah, infak itu apa tadi? Menekan sifat kemunafikan yang dalam diri kita atau membebaskan diri. Karena kesuksesan itu juga diawali dari membebaskan diri. Perjuangannya membebaskan diri dulu, belenggu-belenggu yang mengikat diri kita. Di antaranya tadi nafsu lawamah, sawiyah, apalagi banyak para ulama sudah menjelaskan. Silakan itu mempelajari lagi. Gitu. Tadi mengharapkan ampunan di surat Ali Imran itu persiapkan diri kita. Sari itu mempersiapkan diri. Aba-aba apa? Bila datang nanti kedatangan tamu agung, sebelum datang kedatangan tamu agung, ataupun gambaran bila kita mau melaksanakan perjalanan, maka semua persiapkan bekal-bekalnya. Bekal
tenaga supaya nggak lelah, supaya nggak kehabisan bekal, bekalnya harus cukup, surat-surat, dan hindari begal. Begitu mempersiapkan diri bila ingin melakukan perjalanan. Perjalanan kita kemana yang kita bahas malam ini? Sukses kan? Sukses. Yang kita bahas malam ini kan tentang kesuksesan masing-masing semua. Harus bisa dirasakan. Yang tadi malam, inna fatahna laka fathah mubina. 2 ayat dilanjutkan kepada surat Taubah. Gitu. Mungkin biar nggak terlalu tegang, itu saja dari saya. Semoga semua meraih sukses, karena cita-cita YPPAI juga begitu. Tidak hanya kita tuh menempuh perjalanan menuju akhirat yang masih rahasia, tapi perhatikan juga dunianya, perhatikan jembatannya, karena dunia itu menjembatani awal dan akhir. Kita sedang berada di jembatan, kita sedang berada di dunia. Gitu. Kalau bahasa Sunda, awal akhir itu disebut wiwitan wekasan, disebut juga purwadaksi. Kita harus tahu purwa kita harus tahu daksi kita kemana arahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.